Ini bukan sih yang eskalator viral di Mekah itu, guys. Kayaknya iya ya. Kan ada tuh yang sering divideoin orang-orang eskalator viral di Mekah. Yang ini ya. Masya Allah, ini kenangan di kota Mekah. Mudah-mudahan Allah undang lagi bisa kesini. Barusan keluar dari area Ka'bah. Tadi pagi itu sempet buat video perjalanan dari hotel ke Ka'bah. Jadi aku videoin dari hotel terus ke Ka'bah untuk kenang-kenangan. Ya siapa tahu ada yang teman-teman pengen lihat situasinya sambil disalawatin. Mudah-mudahan suatu hari bisa kesini lagi. Jadi aku videoin pas masuk sampai terus turun eskalator sampai lihat Ka'bah. Terus aku videoin kan. Aduh, bakal rindu ini, bakal rindu suasana ini. Masya Allah, Masjidil Haram. Allah baik banget ya. Aku bisa diundang ke sini, Masya Allah, alhamdulillah. Jadi tadi itu kan videoin kayak biasa, biasanya kan boleh kan, tidak ada yang marah askarnya. Terus kan lagi hektik tuh kan waktu detik-detik akhir tahajud, menjelang waktu subuh. Jadi ada beberapa jalan yang diblok, yang dikunci kayak gini, yang di area dalam. Terus kan lagi ada yang pas ngantri itu, ini apa namanya tuh, ada askarnya. Terus handphoneku diambil. Terus aku tanya, is it not allowed to take a video here? No sister, you are not allowed, katanya gitu. Gak diizinin. Tapi setelah itu, beberapa waktu setelah itu dan hari-hari sebelumnya, banyak yang buat video di area Ka'bah. Aku bingung apa karena aku videonya pas lagi hektik-hektiknya, pas lagi askarnya nutup jalan kali ya, terus nggak divideoin. Jadi handphoneku diambil, terus dia kasih ke kawannya handphoneku sambil ngomong bahasa Arab. Aku nggak ngerti. Terus langsung dia minta buka galeriku dan dihapus video yang baru saja. Itu udah 7 menit videonya. Dia hapus video yang baru aku take pagi itu, yang tentang keramaian orang-orang menuju Ka'bah pas di jalan masuk dari depan Masjidil Haram. Ini aku kemana ya? Tunggu, Zamzam Tower mana ya? Hotelku di belakang Zamzam Tower. Kayaknya aku kesini deh, salah. Bakal rindu ini. Terus sudah dihapus videoku. Terus dia minta akses ke recently deleted di bagian galeri kan, bagian yang sudah dihapus kan masih ada ya kalau di handphone ya. Terus dia minta dihapus pakai face recognize, terus dihapus videonya. Mungkin karena aku ngevideoin pas lagi, atau karena aku videonya kayak ngevlog kali ya, jadi nggak dibolehin kayaknya di area dalam, nggak tahu sih soalnya. Tapi ada beberapa teman-teman yang ngevideoin di area dalam, bahkan ada yang sampai bisa nge-live. Nggak tahu juga aku salahnya di mana. Tapi ya udahlah, tidak apa-apa, yang penting handphoneku balik, dijadikan pelajaran. Nah kalau ini kan sudah area luar, mau buat vlog gini ya, kayaknya kalau dari kemarin-kemarin tuh aku ngevideoin nggak masalah, cuman bukan kayak yang reporter yang ngevlog gitu, bukan yang kayak gitu kali ya yang dibolehin. Kali ini nggak tahu juga, mungkin teman-teman ada yang tahu, bisa dijelaskan kenapa tadi handphoneku sempat diambil. Terus dihapus galerinya. Untung nggak dihapusin semua, dia hanya ngapus video terakhir yang ada durasi 7 menit. Itulah cerita hari ini. Ini kenapa aku ngambil videonya portrait ya, coba diambil landscape tadi biar bisa aku upload di YouTube dan kenang-kenangan. Tapi ini bisa juga sih, cuman agak gimana nanti layarnya. Jadi di video ini, mumpung masih bisa videoin dan mumpung ini baterainya masih ada, ini hari-hari terakhir keberadaan di Mekah, aku pengen ngevideoin perjalanan dari Masjidil Haram. Ini adalah Zamzam Tower, Masya Allah. Nah, hotelku itu di belakang situ, bukan di Zamzam Towernya ya, tapi di belakang Zamzam Tower. Yes, Indonesia. Disapa sama pembawa
Air Zam-Zam Indonesia. Aku bingung aku ini jalannya bener atau enggak ya. Ayo ikutin suasana di sini. Nah teman-teman, kalau mau umroh jangan lupa bawa pecahan uang 5.000, 10.000 ya, karena untuk sedekah tukang sapu jalanan. Mereka tuh suka nyapa kita dari perjalanan ke hotel ke Masjidil Haram Indonesia, assalamualaikum. Nah mereka tuh senang dikasih sedekah uang 5.000-an, 10.000-an, walaupun uangnya bukan real. Mereka ngerti juga rupiah Jokowi gitu kalau penjualnya, rupiah Prabowo. Terus gue bilang kan, rupiah Anies Baswedan. Gitu ya. Mudah-mudahan ini tidak salah jalannya. Ini jalan keluar. Atau kita harus bertanya biar tidak tersesat. Karena ini sendirian, tadi sama Pak Iing kesini, cuman Pak Iing udah kembali ke hotel duluan. Pak Iing tadi tuh mau cium Ka'bah, mau cium Hajar Aswad, tapi nggak kedapetan, terus diimpit orang. Katanya dia sesak nafas dan pengen balik ke hotel untuk istirahat. Sedangkan aku masih pengen di sini untuk menunggu waktu duha. Tadinya pengen sampai zuhur, cuman udah dikeburu diusir-usir sama askar. Terus mau stay juga, baterai handphoneku ini mulai low. Dan lebih baik ke hotel dulu, ngisi baterai, ngisi energi, berwudu, istirahat sebentar, baru kita kesini lagi di hari-hari terakhir ini, menjelang keberangkatan kepulangan ke Indonesia, ke Palembang, lalu ke Jambi, lalu ke Sanalangu. Jadi perjalanan ini aku dan suami itu lewat Palembang. Nah dari Palembang itu ada penerbangan langsung ke Madinah tanpa transit lagi. Alhamdulillah. Jadi sekitar 10 jam penerbangan. Emang udah paling bener ya. Kemarin tuh ada temen nawarin mic gitu loh, biar kalau ngevlog tuh suaranya jernih. Cuman aku pikir, aku siapa gitu, vlogger bukan, selebgram bukan, cuma buat video untuk kesukaan pribadi aja, ngapain pakai kayak gitu. Tapi kayaknya kalau lagi ngevideo kayak gini bakal lebih jernih kali suaranya ya. Kan ngevideoin bagiku itu bukan semata-mata untuk orang lain, tapi untuk diri sendiri juga, untuk anak-anak, untuk nanti ya barangkali siswa dan mahasiswa-mahasiswaku mau sholawatin videonya. Ini di Masjidil Haram nih. Ayah tadi juga sempet banyak sekali buat tulisan-tulisan di sticky notes, requestan dari sahabat-sahabatku, siswa-siswa, mahasiswa-mahasiswa, rekan-rekan yang request dibuatkan tulisan. Ada juga yang hanya request doa aja. Jadi aku bener-bener sebut namanya kalau teman-teman titip doa. Kalau versiku, aku biasanya kalau ada temenku yang berangkat ke Baitullah, aku titip doa, aku tulis buat narasinya. Ya Allah ya Rob, izinkan Mila Rosyanika binti Suyatno untuk dapat gini, aku buat tulisannya gitu, dengan lengkap gitu. Terus kalau aku mau doain anakku, aku buat bintinya. Mau nitip doa untuk suamiku, aku buat binnya. Jadi gitu aku titipin ke teman-teman yang udah pernah berangkat umroh. Temenku masih pernah aku titipin, dan ada sering dikasih tulisan ya. Jadi doa ya, masalah itu terkabul atau tidak itu adalah hak prerogatifnya Allah. Tugas kita adalah berikhtiar. Selagi doa itu masih gratis, apalagi teman kita tidak keberatan dimintain doa, ya why not gitu ya. Tapi bagi teman-teman yang nggak percaya, pasti minta didoain kok sama orang lain, doa sendiri ya it's okay. Keyakinan setiap orang berbeda-beda gitu. Dan tadi lucunya ada temanku, hello si Ana, Dewiana, itu teman kuliahku. Dia itu non muslim guys, nitip doa juga. Gimana? Ya aku doakan untuk kebaikan aja, mudah-mudahan diberikan selalu kebaikan dalam hidupnya, diberikan keberkahan, kenikmatan, hidayah gitu ya, amin ya rabbal alamin.
Dan alhamdulillahnya aku bawa sticky notes itu banyak. Jadi tadi ada kayak sister Villa, kayak dari nggak tahu ya, wajahnya tuh kayak dari Yugoslavia gitu. Dia minta sticky notes untuk nulisin buat teman-temannya kayaknya. Nah, alhamdulillah kesempatan sedekah sticky notes. Untung bawanya banyak. Karena sering jadi narsum itu kan suka ada sisa ya, kalau habis ngisi materi suka ada sisaan dari panitia, sticky notes, spidol gitu. Nah, biasanya aku minta sama panitia, halal ya bang, tak bawa pulang, halal ya di, tak bawa pulang gitu. Jadi ada sticky note yang biasanya dipakai kalau lagi jadi instruktur. Nah, alhamdulillah tadi terpakai. Dan ini kayaknya masih ada WA. Oh, ini sayang sekali videonya aku buat portrait, mau diulang males. Nih ada yang tidurnya pada di tepi jalan juga guys, istirahat. Mungkin ketimbang balik ke hotel, istirahat dulu, nanti menjelang bisa ke dalam lagi ya. Aku ini kemana? Oh, di sini keluarnya. Oh, biasanya aku keluarnya di situ, sebelah situ. Masya Allah, tabarakallah ya brother. Oke, sekarang kalau sudah di sini udah tahu aku jalannya di sini. Kita akan ke hotel. Jadi hotelku alhamdulillah di Mekah ini jaraknya tidak terlalu jauh dari Masjidil Haram. Kalau jalan itu sekitar 10 menitan sih, tapi dibilang terlalu dekat enggak juga, karena aku mengambil paket yang biasa-biasa aja, yang harganya murah meriah, ramah di kantong ya say. Alhamdulillah sudah bisa ditiba di sini, itu saja masya Allah tabarakallah, itu saja penuh dengan drama. Sebenarnya untuk berangkat ke sini aku harus ngadepin sebuah masalah yang belum kelar sampai sekarang, sebuah drama kehidupan. Tapi ya udahlah, nanti aja kita hadapin selagi kita tidak zalim, selagi kita tidak mengambil hak orang lain. Nanti ajalah kita hadapi masalah-masalah itu kembali saat di tanah air. Nanti di sini tuh biasanya aku kan tipikal orang yang overthinking ya. Overthinking, segala sesuatu dipikirin. Temen nggak balas WA dipikirin. Nah, alhamdulillah di sini tuh kayak I don't care everything about dunia. I just want to pray, just want to be close to my Allah gitu. Kayak ada perasaan yang lupa gitu sama perkara dunia. Bukan berarti imanku udah bagus ya, namanya iman naik turun. Masya Allah, kadang-kadang tuh kayak ngerasa Allah tuh baik banget gitu, dosaku masih banyak kok bisa diundang ke sini gitu. Dan ternyata kalau berbicara soal uang, bener ya kata-kata. Aku tuh tadinya nggak percaya ya, kayak orang bilang umroh itu bukan hanya soal orang yang mampu, tapi memang orang yang terpanggil gitu. Ternyata emang bener. Udah berapa lama, udah berapa waktu lalu itu duitnya udah ada, tapi kalau ada aja halangannya. Kalau memang Allah belum undang ya udah. Jadi aku ikhtiar dengan sholat taubat. Mungkin dosaku juga masih banyak, atau mungkin belum diperkenankan gitu. Terus aku ngelihat ada artis yang mualaf Allah undang gitu. Wah, apa ya amalannya bisa diundang gitu. Jadi memang ternyata di situ kayaknya ada mall, guys. Pengen lah masuk itu. Tapi budget kita terbatas, say. Katanya mahal-mahal. Kalau ngomong suka out of topic ya. Gitu ya, tadi lagi ngomong apa ya? Ini udah berapa menit videonya? Halo Mila Rusyanika, di tahun-tahun yang akan datang kau akan melihat video ini, lihatlah. Your dreams come true. So, don't be tired to reach your dream. Lihat, ternyata di antara banyak mimpi yang gagal itu ada yang Allah kabulkan. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Di antara banyak-banyak kegagalan, Allah udah pilihkan mana yang harus berhasil. Ini ya Allah yang mengatur waktu terbaik. Makanya aku tuh kalau lagi gagal, kalau lagi berdoa sesuatu, pengen minta sesuatu terus gagal, ada masa-masa nantilah nggak doa dulu gitu. Kadang-kadang malu. Cuman kalau perkara soal 5 waktu jangan ya, nggak dikerjain ya.
Halo siswa, mahasiswa, dan teman-teman dekatku pasti tahu, apapun masalahnya 5 waktu nggak ada cerita lagi yang nggak dikerjain. Jadi sekecewa apapun hidup kita tetaplah kembali gitu. Terwujud ataupun tidak terwujud tetaplah bersujud. Oke. Nah ini tukang sapu jalanan guys yang baju ijo-ijo. Jadi kalau teman-teman mau pergi umroh, siapin nanti uang pecahan 5 ribuan, 10 ribuan, mereka seneng banget dikasih. Nah hitung-hitung sedekah kita di tanah haram di Mekah. Jadi mereka kalau kita lewat, mereka akan sapa, Assalamualaikum Indonesia gitu. Nah kalau kita kasih uang 5 ribuan, 10 ribuan, mereka suka tuh. Tapi kalau 2 ribuan itu nggak berlaku ya kayaknya, soalnya nggak nyampe 1 real. Jadi kalau 5 ribu itu kan 1 real. Jadi pecahan terkecilnya 5 ribuan dibawa. Udah berapa nih video ini? Baterai ini mau habis nih, daripada nanti habis. Bener-bener hotelnya juga udah mau deket. Aku udah dulu ya. I will upload this video on my YouTube channel for a memory of myself. Thank you so much for Meila Roshanika to not give up on your own dream. Keep dreaming, keep running, keep praying. Inshallah everything you want, as long as positive, will come true. Inshallah, amin ya rabbal alamin. Okay, for the closing video, I will record the moment of Makkah. Bye everyone, assalamualaikum.